Audio Jungle. KONI Kabupaten Jayapura, kemarin kami sudah rapat pengurus harian memutuskan untuk melaksanakan beberapa agenda yang ada di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI, di mana menyebutkan setelah melaksanakan musyawarah kabupaten dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat kerja atau rapat anggota. Perlu kami informasikan bahwa dalam rangka aktivitas keberlanjutan organisasi keolahragaan di Kabupaten Jayapura, maka KONI Kabupaten Jayapura sedang mempersiapkan diri dalam waktu yang tidak terlalu lama, tepatnya pada tanggal 13 dan 14 akan melaksanakan rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura. Itu sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga KONI. Sehingga semua yang akan menjadi program anggaran selama 4 tahun, selama 3 tahun berjalan, diputuskan di dalam rapat kerja KONI Kabupaten. Itu kita mengikuti amanah dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, oleh karena itu, dengan kesiapan-kesiapan yang sudah kami siapkan, panitia sudah kami bentuk dan sedang mempersiapkan hal-hal teknis untuk pelaksanaan rapat kerja, dengan nanti melibatkan juga, atau kami juga akan mendapat dukungan dari KONI Provinsi Papua dan juga dari Universitas Sentrasi bidang keolahragaan, supaya rapat kerja ini benar-benar menghasilkan bobot yang maksimal, sehingga itu bisa menjadi program yang bisa dikerjakan oleh KONI Kabupaten Jayapura selama periode ini. Rapat kerja ini sangat penting karena di sanalah kami akan menyusun seluruh kegiatan-kegiatan KONI selama 3 tahun ke depan. Itu sudah menjadi amanah. Nah, oleh karena itu, hari ini kami mempublis informasi ini kepada seluruh teman-teman, terutama untuk seluruh cabang olahraga, dan juga menyampaikan kepada atlet juga, karena dalam waktu yang bersamaan nanti, selain kita mempersiapkan rapat kerja internal KONI Kabupaten, tapi juga kita ada 2 agenda besar ke depan, yakni adalah agenda Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang nanti diselenggarakan oleh KONI Provinsi Papua. Selesai dari situ, tahun depan kita juga akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional yang nantinya di Riau dan Medan, seperti itu. Nah, semua ini bagian dari kesiapan-kesiapan KONI di Kabupaten Jayapura. Selain itu, kami juga akan melakukan mengolah data atlet kami yang ada di kabupaten. Sekian banyak cabang olahraga yang di Kabupaten Jayapura. Kita tahu bahwa Kabupaten Jayapura ini kan kabupaten yang tua dan banyak sekali atlet berprestasi ada di kabupaten ini dari semua cabang olahraga yang ada. Yang untuk hari ini kita tahu bahwa kurang lebih 34 cabang olahraga yang ada di KONI Provinsi, yang mungkin juga ada yang lain, tapi biasanya kalau dalam KONI itu ada mana prioritas. Ada 14 cabang olahraga prioritas, yang itu kemarin juga kita sudah terima pada saat pelantikan KONI disampaikan oleh KONI Pusat. Tapi di daerah kita sifatnya kan mau mempersatukan kekuatan yang besar di seluruh cabang olahraga, sehingga besok kita mengikuti Porprov. Itu Kabupaten Jayapura ini memang benar-benar adalah
bisa membawakan hasil yang maksimal untuk nama kabupaten, tapi terlebih lagi untuk atlet kita yang berprestasi. Informasi yang lain, selain persiapan raker, sementara ini juga kita sudah menyampaikan kepada, bukan kami menyampaikan, tapi ada permintaan dari KONI Provinsi untuk meminta atlet berprestasi kabupaten sudah dikirim. Ada 27 orang yang sedang mengikuti proses internal ya, semacam pengecekan fisik, latihan di KONI Provinsi Papua. Mereka mengukur, mereka punya PHD-nya, kesehatannya sedang dilakukan oleh KONI Provinsi Papua. Itu dari Kabupaten Jayapura sebanyak 27 orang. Dari cabang olahraga dayung ada, atletik juga ada. Seperti itu. Karena itu, kita berharap dalam waktu yang sudah kami rapat pengurus harian sudah tentukan tanggal 13 dan 14, kami lakukan rapat kerja. Itu sudah menjadi kewajiban KONI untuk mendata secara detail seluruh potensi atlet yang ada di cabang olahraga di Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Yang terdaftar di KONI sekarang ini baru 29. Itu yang kemarin sesuai dengan hasil Musorkap. Tapi kami membuka kepada semua cabang olahraga yang hari ini belum mendaftar diri atau belum terbentuk, silakan terbentuk dan mendaftarkan diri ke KONI Kabupaten Jayapura. Karena rapat kerja salah satu poin di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga selain pengurus KONI, pesertanya adalah utusan dari anggota. Nah, anggota ini yang dimaksud itu adalah cabang olahraga. Yang kedua adalah di sana kita bisa menerima usulan dia bisa menjadi anggota KONI atau tidak. Dan seperti itu. Nah, di rapat anggota ini sangat penting supaya seluruh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Jayapura ini mereka daftarkan, kita lihat dan kita tetapkan sebagai peserta atau anggota KONI Kabupaten Jayapura. Itu yang lalu ya, yang lalu kan tadi saya udah bilang kurang lebih ada 27 kan, 29 seperti itu. Yang pas mengikuti Porprov, mengikuti musyawarah daerah, Musorkap. Tapi di dalam rapat anggota inilah hal yang tersebut itu kita akan putuskan. Kita tetapkan jumlahnya berapa. Jumlah yang ada tadi saya sudah sebutkan sekitar 27. Nanti kalau di rapat anggota ada penambahan, dan mereka sudah melapor ke KONI Kabupaten, dan kami lihat administrasinya, ada kepengurusan, terus ada SK pelantikannya, kemudian kami tetapkan sebagai anggota KONI Kabupaten Jayapura. Seperti itu. Oke, Porprov awal pertama itu di tahun 2022, informasi awal yang kita terima dari KONI Provinsi. Sampai dengan tahun ini, tahun 2022, kita belum melaksanakan Porprov karena KONI Provinsi Papua yang mengagendakan kegiatan Porprov. Sampai dengan hari ini tanggal 5, kita masih menunggu pelaksanaan Porprov. Ada pemberitahuan dari KONI Provinsi bahwa sambil menunggu, dalam waktu yang tidak terlalu lama akan dilaksanakan Porprov. Cuma deadline waktunya belum, kapan. Tapi informasi yang disampaikan ke kami adalah di bulan Januari. Seperti itu saja yang kami terima. Kami juga masih menunggu. Sifatnya menunggu kapan mau dilaksanakan. KONI Kabupaten Jayapura dengan sekian banyak cabang olahraga siap untuk mengikuti Porprov nanti. Apakah dalam raker ini ada agenda atau program khusus yang akan dibahas untuk KONI Kabupaten ini? Ada, kan ada pemantapan cabang-cabang olahraga prioritas ini. Kita memang kalau mengikuti, ini ada 2 event ya, event Porprov dengan PON. Jadi kalau Porprov ini memang seluruh cabang olahraga kami akan lihat yang kesiapannya seperti apa bisa diikut. Karena kurang lebih ada 34 cabang olahraga yang dipertandingkan dengan sekian banyak nomor pertandingan. Tapi tidak mungkin kita ikutkan semua. Kita mungkin bisa sampai 20-an lebih. Bisa sampai 27 bisa kita ikutkan cabang olahraga yang ada di kabupaten. Yang penting sudah siap.
Karena dari 34 itu setelah kami cek ada 15 yang belum ada di kabupaten, maksudnya cabang olahraganya, kepengurusannya belum ada di kabupaten dari 34 itu. Jadi ya sudah, kami selebihnya itu ada. Dari nilai dari sungguh sangat luar biasa. Pertama bahwa sebanyak 2 kali di masa kepemimpinan Pak Ketua ini, Pak mantan Bupati melaksanakan Porkap. Dari hasil Porkap ini kita selalu unggul di beberapa cabang olahraga. Pertama itu dayung. Dayung ini adalah salah satu cabang prioritas dan cabang unggulan di Kabupaten Jayapura. Dia selalu hadir dan membawa nama baik untuk daerah kabupaten, bahkan Papua dan Indonesia. Itu cabang unggulan kita. Yang kedua atletik, tinju, ini 3 cabang olahraga yang menjadi prioritas. Karena potensi atletnya cukup luar biasa. Ada juga bulu tangkis. Banyak juga yang kemarin ada ikut di beberapa daerah, ikut ke Jurda, mereka juga sudah berhasil. Itu juga menjadi cabang-cabang olahraga unggulan kita. Karena itu untuk Porprov ini ya tujuan kita libatkan semua, tapi kita harus juara umum lah. Dengan demikian banyak atlet yang nanti kita saring dengan kapasitas atlet yang cukup baik, dan bisa juga kita taruh mereka di PON di KONI Papua untuk membawa nama KONI Papua. Seperti itu. Selain itu juga kami akan kerjasama dengan Uncen supaya setiap atlet itu kan harus diukur. Karena ada sport science yang kita gunakan. Di seluruh kabupaten di tanah Papua ini, yang bisa menggunakan Porkap dengan metode sport science itu hanya Kabupaten Jayapura. Karena itu besok di Raker juga, kami juga akan mengundang tim Uncen untuk kami kerjasama dengan mereka, supaya setiap atlet kami harus melakukan dengan mekanisme atau metode sport science itu. Kita mengukur dia, kelebihan kemampuan dia sudah sejauh mana, dan itulah yang nanti kita geser atau kita kirim ke KONI provinsi untuk bisa digunakan. Seperti itu. KONI kabupaten menggandeng pihak Uncen. Ya. Ini akademisi, dampak positif apa yang? Oh, sangat luar biasa, karena satu-satunya di Provinsi Papua Uncen adalah bagian yang sedang mendesain bagaimana seluruh potensi atlet itu dengan tadi metode sport science tadi. Kan di situ metodenya banyak, tapi di Uncen kan luar biasa. Kemarin di PON juga ada. Kemarin di Porkap juga kita libatkan. Karena itu KONI sudah sepakat dengan Uncen, dan nanti untuk teman-teman seluruh atlet kita Kabupaten Jayapura yang nanti mau ikut Porprov itu sudah melalui tahapan sport science. Seperti itu. Sport science ini kan mengukur setiap atlet, kemampuannya, dia punya tinggi badan, dia punya kesehatan, dia cocoknya di mana, seperti itu. Dia ini atletnya bisanya apa? Kita jangan dia sukanya bisanya sepak bola, tapi kita taruh dia main di futsal katakanlah, atau di tinju katakanlah, ini kan tidak sesuai. Ya dengan sport science itu kita bisa mengukur dia punya kemampuan atlet. Oh, dengan sport science kita bisa tahu kemampuan dari atlet tersebut. Bahwa dia bisa di tahun sekian, di periode sekian, dia bisa mencapai target sekian. Itu yang perlu kita gunakan. Jadi itu sangat penting dalam dunia olahraga sport science. Kalau tidak pakai sport science itu kita sia-sia. Tidak asal-asal seperti itu ya. Kalau dengan sport science kita tidak perlu ragu. Karena sudah ditangani secara terukur begitu. Sehingga punya atlet muda, tapi kalau kita tidak menggunakan sport science itu sangat disayangkan. Karena itu kita pakai dengan sistem itu supaya atlet ini dia diukur dengan baik, ditata dengan baik, sehingga dia punya jenjang dari tahap pertama ini, tahap kedua, dan tahap selanjutnya. Diikuti dengan dia perkembangan. Seperti itu. Memang kemarin ya atas nama KONI juga menyampaikan permohonan maaf ya. Ada yang mungkin kemarin kecewa pelaksanaan Porkap. Karena itu di tahun ini dengan semangat yang baru,
KONI yang saat ini kami mau, itu sudah kita lupakan. Kami hadir untuk memberikan semacam solusi, semacam perhatian agar atlet-atlet kita ini dari saat ini menuju Porprov dan PON itu kita beri jaminan. Ya. Contoh saja di Kabupaten Jayapura ini kemarin di periode yang sebelumnya atlet-atlet kita itu kan kita beri rumah bonus untuk atlet-atlet kita. Itu ada 12 atlet dan 1 pelatih. Kita berikan bonus rumah. Dan itu hadiah karena mereka berprestasi. Seperti itu. Di PON Jawa Barat ya. Jawa Barat. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi perhatian sebenarnya perhatian cukup besar dari KONI dan pemerintah daerah kepada atlet kita. Nah, mungkin kemarin yang di Porkap itu mungkin bisa ada terjadi miss. Tapi sudah, kita tidak pikir itu lagi. Kita mari menata yang baru sekarang untuk menuju ke Porprov dan PON yang akan datang. Seperti itu.